Nah, buat LDI sendiri gimana sih? Adakah untuk juga menyampaikan Islam wasatiyah? Karena mohon maaf, LDI kan juga dikenal tanda kutip juga eksklusif kan. Bahkan Pak, mohon maaf ya, dari keluarga saya itu ada orang keluarga saya orang LDI nggak mau nyatu sama kita, sholat Jumatnya nggak pernah di masjid musola situ, dia sholat Jumat di LDI sana yang ada di Ciputat Pak. Saya pikir kalau maaf ya, kalau orang NU orang LDI seperti ini terus eksklusif di tengah arus informasi global seperti ini, maka LDI akan terus menjadi sebuah tanda tanya ya Pak ya. Gimana Anda bisa memberikan Islam yang moderat kalau Anda sendiri radikal dan beragama di internalnya sendiri, tidak mau bersilaturahmi, tidak mau bergaul dengan apalagi dengan saudara keluarga. Ini masukan loh Pak ya. Karena era disrupsi ini akan mengecilkan orang-orang yang eksklusif. Dan bisa jadi cenderung radikal nanti karena mereka masing-masing eksklusif dengan ajaran agamanya. Sementara Islam moderasi beragama kayak Wamenak aja sekarang udah kampanye ke Arab Saudi, saudara kita. Nah, bagaimana Islam wasatiyah di LDI sendiri dalam konteks untuk kita sendiri Pak sebagai semua warga bangsa dan sebagai umat Islam agar ini juga bisa terus dikampanyekan gitu. Jadi begini, inti LDI ini sejak berdirinya pertama 1 Juli 72, asasnya organisasi sudah sejak dulu sampai sekarang dicanangkan Pancasila. Kita tidak pernah mencanangkan asasnya organisasi ini Islam. Dari sini sebuah cita-cita yang memang kita inginkan sejak dulu, moderasi sudah pasti Pak moderatnya. Karena kita pakai Pancasila. Kenapa kita pakai Pancasila? Karena Pancasila ini tidak bisa dipertentangkan dengan agama memang. Pancasila sendiri itu sebetulnya menjamin saya untuk beragama gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dipertentangkan. Itu saja sudah menunjukkan sebagai sebuah sesuatu yang sejak awal dibangun Islam LDI ini sebagai lembaga yang memang mengembangkan moderasi di dalam agama. Kita berbangsa juga, akan tetapi kita sebagai orang Islam juga melaksanakan kegiatan kita beribadah. Nah, memang sebetulnya ketika kita berterkait dengan hablum minallah, ini yang kita nggak bisa kontrol. Kalau hablum minanas, ini yang kita bangun. Jadi problem dari saudaranya tadi, itu adalah komunikasi hablum minanasnya. Hablum minallah mana kita bisa kontrol. Jenengan seneng sholat di mana itu kan sesuatu yang terkait Allah. Saya bisa khusyuk kalau di sini, saya bisa doa enak kalau di sini, itu kan hablum minallah. Itu yang tidak bisa kita buat moderasi, nggak bisa. Ini mungkin permasalahannya adalah hablum minanasnya. Padahal di dalam menerapkan agama itu ada yang namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini sesuatu yang ketentuannya ditentukan oleh Allah. Sholat itu nggak boleh subuh ditambah jadi 3. Aku kurang, itu ketentuannya dari Allah Rasul. Itu mahdoh. Tapi ada yang sifat ghairu mahdoh. Rata-rata ghairu mahdoh itu muamalah, di mana tidak membedakan ini Islam, ini Kristen, ini kafir. Tijarah dagang dalam Islam. Saya riba dengan orang Kristen sama hukumnya juga riba. Saya riba dengan jenengan ya sama hukumnya riba. Saya riba dengan orang lain hukumnya tetap riba. Nah, ini yang jadi masalah termasuk bertetangga. Ajaran Islam memerintahkan mangkana yu'minuna billah fal yukrim jarrohu. Jadi ketika kamu itu iman pada Allah dan Rasul, muliakanlah tetanggamu. Itu termasuk ghairu mahdoh. Tetangga itu Kristen, Islam. Ya barangkali ini yang kurang difahamkan, kurang memahaminya. Bahkan fal yukrim do'ifah, tamu pun harus gitu. Itu kan tidak ada hukumnya tamu itu harus Islam kan enggak. Lah, mungkin dia tidak bisa membedakan. Belum bisa membedakan. Ya. Ya, tapi LDI sendiri hal-hal semacam ini itulah kenapa kecuali alim harus pakai. Nah, tentu ini sebuah masukan juga bagi kami. Mungkin dia merasa nyaman dengan kondisinya yang begitu itu. Ya, berarti dia kurang penguasaan dalam hablum minanasnya. Hablum minallahnya kita nggak bisa apa-apa gitu ya, kekhusukan. Orang seneng ibadah di NU ya pasti dia akan senengannya di NU aja ya. Ibadah Muhammad. Saya punya, jadi kita loyalis dengan masjid itu umum loh. Ya, orang itu di Surabaya, saya tinggal Surabaya. Surabaya Masjid Al-Falah saya yakin terkenal. Itu penggemarnya dari Gresik,
dari Sidoarjo jauh-jauh kenapa di Al-Falah? Eksklusif dia, kenapa kok mesti di Al-Falah? Karena itu hablum minallah. Yang kita nggak bisa mengatakan kamu jangan ke situ, kamu kan jadi eksklusif itu, nggak bisa begitu gitu. Ya, yang perlu diperbaiki itu adalah hablum minanasnya. Itu perlu diperbaiki. Dan ini yang selalu kita kembangkan. Maka walaupun mungkin ada sebuah praduga bahwa LDI mungkin ada unsur radikalnya, jenengan tidak akan pernah menjumpai yang radikal itu orang LDI. Sudah pernah ada jenengan berita bahwa itu orang LDI? Belum ada kan? Nah, karena apa? Kami ketat dalam doktrin itu sebetulnya. Ya, begitu dia ada indikasi itu, kita punya sebuah aturan main, ya dia tidak kita izinkan untuk karena merusak. Apa ya, nilai setitik ini bisa merusak keseluruhannya. Bagi kita sebuah ideologi itu prinsip ya, sehingga ini harus didasari kepada platform perjuangannya LDI tadi. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.